Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyu Syamsai Selawati dengan NIM 2009-1030-2122 dan di sini saya akan memberi tutorial cara menggunakan SPSS. Baik, sekarang kita buka SPSS-nya. Kita tunggu sebentar ya. Lalu kita pencet X. Kemudian masuk ke variabel view. Kita masukkan datanya yaitu nama underscore responden. Type-nya yaitu string. Klik OK. Labelnya kita beri nama responden. Lalu kita masuk ke measure, yaitu nominal. Lalu yang kedua yaitu jenis kelamin. Di sini kita menggunakan huruf kecil. Jenis underscore kelamin. Type-nya adalah numerik. Klik OK. Labelnya kita beri nama jenis kelamin. Measure-nya yaitu scale. Lalu masuk ke yang nomor 3, yaitu nilai underscore UTS underscore SMA kelas 1. Ini kita singkat saja. Type-nya yaitu numerik. Labelnya yaitu nilai UTS SMA kelas 1. Measure-nya yaitu scale. Kemudian yang nomor 4, nilai underscore UTS underscore SMA kelas 2. Type-nya adalah numerik. Labelnya nilai UTS SMA kelas 2. Measure-nya yaitu scale karena berupa angka. Lalu yang kelima, nilai underscore UAS underscore SMA kelas 1. Type-nya adalah numerik. Labelnya nilai UAS SMA kelas 1. Measure-nya yaitu scale. Lalu kita masuk ke data view. Masukkan nama respondennya, yaitu yang pertama adalah Kecinda. Jenis kelamin yaitu 2 karena perempuan. Jika 1 itu berarti laki-laki. Nilai UTS SMA kelas 1 yaitu 80. Nilai UTS SMA kelas 2 yaitu 85. Nilai UAS SMA kelas 1 yaitu 90. Yang kedua yaitu Kaisa. Jenis kelamin 1 yang berarti laki-laki. Nilai UTS SMA kelas 1 yaitu 70. Nilai UTS SMA kelas 2 yaitu 85. Nilai UAS SMA kelas 1 yaitu 89. Baik, lalu sekarang kita isi dengan seperti yang saya jelaskan tadi.
data sudah saya masukkan semua. Datanya itu terdapat 35 responden. Lalu kita akan uji data ini menggunakan one sample t-test. Kita masuk ke analyze, kita klik, lalu compare means, kemudian kita klik one sample t-test. Lalu masukkan, kita pilih mana yang akan kita uji. Saya akan memasukkan nilai UAS SMA kelas 1. Kita klik, lalu kita klik panah ini. Kemudian test value-nya saya akan menguji dengan nilai 75. Kita klik OK. Baik, ini adalah output dari one sample t-test. Nilai UAS SMA kelas 1 rata-ratanya adalah 92,2000. Test value-nya di sini 75. Saya memasukkan 75 agar kita bisa tahu apakah nilai UAS ini di atas 75 atau tidak. Rata-ratanya UAS SMA kelas 1 sigtotalnya adalah 0,000. Kita bagi 2 agar menjadi sigquantile. 0,000 dibagi 2 adalah 0, yang berarti bahwa hipotesis kerja diterima. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa nilai UAS SMA kelas 1 itu di atas 75. Sekarang kita akan menguji data ini menggunakan independent t-test. Itu kita klik analyze, kemudian compare means, kita klik independent sample t-test. Kita masukkan nilai, kita akan uji nilai UTS SMA kelas 1. Kita klik tanda panah ini, kemudian kita klik grouping variable, kemudian kita klik jenis kelamin, kita klik tanda panah yang ada di bawah ini. Kemudian kita klik define group. Group 1, kita klik 1, group 2, kita klik 2. Continue. Kita klik OK. Lihat, ini adalah output dari independent sample t-test nilai UTS SMA kelas 1. Kita baca nilai UTS SMA kelas 1 jenis kelamin laki-laki, rata-ratanya adalah 82,7 sekian, dan nilai UTS SMA kelas 1 jenis kelamin perempuan, rata-ratanya adalah 83,3 sekian. Lalu kita lanjut ke Levens Test for Equality of Variance. Nilai UTS SMA kelas 1, signya yaitu 0,706, yang berarti di atas 0,05. Kemudian sigtotalnya kita baca yang atas 0,821. Bisa kita simpulkan bahwa hipotesis nolnya diterima, kemudian hipotesis kerjanya ditolak, dan tidak ada beda nyata antara nilai UTS SMA kelas 1 jenis kelamin laki-laki dan nilai UTS SMA kelas 1 jenis kelamin perempuan. Sekarang kita akan menguji data ini menggunakan pair sample t-test. Pertama kita klik analyze, kemudian compare means, kita pilih pair sample t-test. Variabel pertama, kita masukkan nilai UTS SMA kelas 1. Untuk variabel 2, kita masukkan nilai UTS SMA kelas 2. Kemudian kita klik OK. Ini adalah output dari pair sample t-test. Nilai UTS SMA kelas 1 rata-ratanya adalah 83,1 sekian, dan nilai UTS SMA kelas 2-nya rata-ratanya yaitu 86,7 sekian. Kemudian lanjut ke pair sample correlation. Nilai UTS SMA kelas 1 dan nilai UTS SMA kelas 2 korelasinya yaitu 0,8773, yang artinya adalah korelasi antar variabelnya itu sangat kuat. Kemudian lanjut ke pair sample test. Nilai UTS SMA kelas 1, nilai UTS SMA kelas 2, sigtotalnya yaitu 0,00, yang berarti hipotesis kerja diterima, dan bisa kita simpulkan nilai UTS SMA kelas 1 setelah mengikuti les tambahan, nilainya meningkat di nilai UTS SMA kelas 2. Baik, itulah tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua.